Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng Rahayu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini izinkan saya untuk membawakan kembali sebuah alur film yang berjudul Payitaht Sultan Abdul Hamid. Sebelum kita masuk dalam cerita selanjutnya, alangkah baiknya kita mengingat kembali tentang pertanyaan sebelumnya, yakni, apa yang sudah dibisikkan oleh Sultan Abdul Hamid terhadap Tahsin Pasya? Dan perintah apa yang diberikan oleh Sultan Abdul Hamid terhadap Tahsin Pasya? Mari, kita dengarkan bersama-sama, Payitaht Sultan Abdul Hamid episode 34, selamat mendengarkan. Hünkârımız toplantıda. Nasıl gireceğiz? Bombalayın. Di awal cerita, kita akan melihat Sultan Abdul Hamid sedang membisikkan dan memberikan sebuah perintah kepada Tahsin Pasya. Ternyata yang dibisikkan oleh Sultan Abdul Hamid kepada Tahsin Pasya adalah untuk mengebom kapal Rusia yang telah melewati perbatasan terlarang milik Sultan Abdul Hamid. Di sisi lain, Osman Pasya sedang menyuruh tentaranya untuk menulis sebuah laporan yang akan dikirim melalui telegrafnya kepada pasukan yang berada di pos penjagaan laut tersebut. Di sisi lain, Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm telah menyelesaikan perjanjiannya. Kemudian datanglah perwira Jerman dan melaporkan kepada kaisarnya tentang kapal Rusia tersebut. Kemudian Kaisar Wilhelm pun langsung memberitahu kejadian tersebut kepada Sultan Abdul Hamid. Kemudian Sultan Abdul Hamid dengan santainya mengatakan, "Jangan khawatir Kaisar Wilhelm, saya sudah mengirimkan sebuah perintah kepada pasukan saya untuk mengebom kapal itu dengan senjata yang telah Anda berikan kepada saya." Setelah itu, Kaisar Wilhelm mengatakan, tetapi di dalam kapal tersebut ada banyak orang-orang Yahudi yang tidak bersalah yang telah diusir dari negaranya. Mendengar yang dikatakan oleh Kaisar Wilhelm, Sultan Abdul Hamid langsung berdiri karena Sultan Abdul Hamid sendiri sebelumnya menganggap bahwa kapal tersebut adalah sebuah kapal perang milik Rusia yang telah melanggar perbatasannya. Kemudian Sultan Abdul Hamid langsung memberikan sebuah perintah terhadap Tahsin Pasya untuk segera membatalkan perintahnya tadi. Kemudian Tahsin Pasya langsung bergegas lari menuju Osman Pasya yang sedang membuat laporan tersebut. Sesampainya di ruangan, Tahsin Pasya langsung membatalkan pengiriman laporan tersebut atas perintah Sultan Abdul Hamid. Kemudian Tahsin Pasya menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka, dan mereka pun langsung terdiam setelah mendengar penjelasan dari Tahsin Pasya. Neden vurmuyoruz paşam? Rusya'da vuracağız paşam. Onun iradesidir. Emri iptal edin. Şükürler olsun. Tidak lama dari itu, kemudian Tahsin Pasya melaporkan kepada Sultan Abdul Hamid bahwa perintahnya telah berhasil dibatalkan. Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh Tahsin Pasya untuk mengirimkan beberapa orang agar menyambut mereka dengan baik, lalu memberikan makanan dan hiburan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian Tahsin Pasya mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid, di mana mereka akan tinggal tuanku. Sultan Abdul Hamid menjawab, mereka boleh tinggal di mana saja Pasya, asalkan di luar Palestina. Mereka bebas milih tempat tinggal mereka. Osmanlı coğrafyasında iyi davranılsın. Açtırlar, doyurulsun. Kemudian scene berganti. Mahmud Pasya yang telah menjual catatannya kepada pihak Jerman, pada akhirnya diketahui oleh Husain Pasya. Sebelumnya, Husain Pasya telah menyuruh salah satu tentaranya untuk mengintai Mahmud Pasya selama ini, dan nantinya, tentara tersebut akan dijadikan saksi oleh Husain Pasya atas apa yang sudah dilakukan oleh Mahmud Pasya. Evladım iflahım kesildi. Bu böyle tek tek say bitmez. Hünkârımızın huzurunda şahitlik eder misin? İçi para doluydu. Mahmud Paşa ne yaptı? Kemudian scene berganti, sambil meminum kopi dan bersantai di halaman istana, Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm saling berdiskusi satu sama lain. Di sini Kaisar Wilhelm mengungkapkan kepada Sultan Abdul Hamid tentang impian terbesarnya selama ini, yaitu, Kaisar Wilhelm ingin membentuk angkatan laut yang kuat dan solid yang akan dijadikan untuk melawan kolonial Inggris.
Kemudian Kaisar Wilhelm pun mengajak Sultan Abdul Hamid agar bisa melakukan penggabungan tentara daratnya dengan angkatan lautnya milik Kaisar Wilhelm. Kemudian Kaisar Wilhelm menyuruh wakilnya untuk memberikan sebuah peta kepada Sultan Abdul Hamid, yang ternyata setelah dibuka peta tersebut adalah peta negara Ottoman, yakni negara Sultan Abdul Hamid sendiri. Pada peta tersebut ada bagian yang ingin dikuasai oleh Eropa. Kemudian Kaisar Wilhelm mengatakan, Inggris, Prancis dan Rusia, mereka semua telah sepakat untuk merebut tanah tersebut, dan mereka semua mengajak saya untuk ikut serta dalam aliansi mereka. Tetapi aku menolak ajakan mereka. Sultan Abdul Hamid mengatakan, saya tahu kenapa Anda menolaknya, karena kita adalah teman, bukankah begitu Kaisar Wilhelm? İmzalamamla hayata geçecekti. Lakin doğuda ortaklık kurmak istediğimiz devletleri sömürmeyeceğiz. Kendilerini dünyanın jandarması sanıyorlar. Peki, işte dostum Wilhelm. Bugüne kadar kendilerini Osmanlı bildi. Sekarang kita ke Parvus dan kedutaan Inggris. Mereka sedang membicarakan tentang impian Kaisar Wilhelm yang ingin membentuk angkatan lautnya. Kemudian kedutaan Inggris mengatakan kepada Parvus, untuk membentuk angkatan laut, pasti Kaisar Wilhelm membutuhkan keuangan yang sangat besar. Parvus menjawab, iya, itu semua adalah impian terbesar Wilhelm selama ini. Wilhelm tahu bahwa Wilhelm akan mendirikan sebuah negara kolonial, maka dari itu Wilhelm ingin membentuk angkatan lautnya. Apakah benar, Wilhelm membuat kesepakatan dengan perusahaan Anda bahwa Wilhelm meminta dibuatkan mesin untuk kapal perangnya? Ujar Parvus. Kedutaan Inggris menjawab, Anda salah, Wilhelm meminta kapal mesin hanya untuk kapal pesiarnya, bukan untuk kapal perang. Kemudian Parvus mengatakan, itulah yang tidak diketahui oleh Ratu Anda, bahwa Wilhelm ingin menggunakan mesin tersebut untuk kapal perangnya. Lalu kedutaan Inggris mengatakan, jika Ratu kami tahu akan hal itu, pasti Ratu kami akan membatalkan semua perjanjian itu. Kemudian Parvus mengatakan, itulah yang kita inginkan dari Ratu Anda. Demiryolu ve petrol. Donanma kurma arzusu rüya olarak kalacak. Eğer donanma istiyorsa, kraliçenin izni almak zorunda. Tutuklusunuz. Evladım, ben paşayım. Kemudian scene berganti. Mahmud Pasha yang sudah diketahui kasus suapnya oleh Hussein Pasha, kini Mahmud Pasha dibawa di hadapan para pasha yang lain dan diminta pertanggungjawabannya. Yenik düştü ve devletimize ihanet etti. Deyin paşa. Gene deli saçması bir takım işler çeviriyor. Setelah kejadian itu, Sultan Abdul Hamid datang dan mengatakan, Kimdir benim divanımda bağıran? siapa yang berteriak-teriak di ruangan saya? Seketika itu juga, semua orang langsung terdiam. Kemudian Hussein Pasha melaporkan kepada Sultan Abdul Hamid tentang perilaku Mahmud Pasha selama ini. Kemudian Sultan Abdul Hamid menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sultan Abdul Hamid menyadari bahwa Kaisar Wilhelm tidak akan mau menandatangani semua perjanjiannya, sebelum Kaisar Wilhelm mendapatkan informasi tentang petrolnya. Maka dari itu saya menyuruh Mahmud Pasha untuk memberikan sebuah catatan-catatan palsu kepada mereka, agar perjanjian tersebut segera ditandatanganinya, ujar Sultan Abdul Hamid. Mahmud Paşa sayesinde Wilhelm bizi kandırdığını, petrolümüze onlara ihtiyacı olmayan bilgiler verdiğin bu anlaşmada kazanan... Kemudian scene berganti. Kedutaan Inggris datang menemui Kaisar Wilhelm dan menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dengan Parvus sebelumnya. Kedutaan Inggris menyampaikan bahwa, bisnis dan perjanjian dengan Inggris yaitu pembuatan mesin kapal telah dibatalkan atas perintah dari ratunya. Kemudian kedutaan Inggris menawarkan kepada Kaisar Wilhelm, jika Kaisar Wilhelm ingin melanjutkan bisnis mesinnya dengan pihak Inggris, maka, Kaisar Wilhelm harus membagi hak petrolnya. Penawaran tersebut membuat Kaisar Wilhelm berpikir sejenak, dan pada akhirnya dengan terpaksa, Kaisar Wilhelm menyetujui penawaran kedutaan Inggris tersebut. İngilizlerle yaptığınız anlaşmalar iptal edilecek. Mazur görün. Kraliçe size bir teklifte bulunuyor. Kraliçe bilmelidir ki tap olduğu kişi Alman İmparatoru, Alman halkının menfaatleri için hareket edecek. Merasa bahwa itu adalah sebuah ancaman, Kaisar Wilhelm langsung menemui Sultan Abdul Hamid dan menjelaskan semua yang sedang dihadapinya. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Wilhelm menyetujui persetujuan kedutaan Inggris dan akan membagi petrolnya, lantas Sultan Abdul Hamid nampak marah dengan keputusan yang diambil oleh Kaisar Wilhelm. Siz ne diyorsunuz? Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, mencari untung untuk kepentingan orang lain itu kusut, dan pasti akan dibuang layaknya sampah. Kaisar Wilhelm Atılır.
Kaiser Wilhelm. Samimiyetimle. Yapıda dostlukları menfaatler bozar. Kemudian scene berganti, untuk melancarkan misinya, kali ini Parvus menyuruh Harzil untuk membujuk anaknya Selim Pasha yang bernama Dilzat. Selama ini kedekatan antara Harzil dan Dilzat sudah berlangsung lama. Parvus menyuruh Harzil untuk membujuk Dilzat agar Dilzat mau mengambil sebuah dokumen perjanjian antara Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm. Kemudian Harzil mengatakan, tenang saja, dia pasti akan melakukan apa yang saya perintahkan. Var. Şu seni Bütün anlaşmaları yaptıklarını söylediniz. Wilhelm bütün doğu... Kemudian scene berganti, malam harinya Sultan Abdul Hamid dan Tahsin Pasha sedang mencari solusi atas apa yang sedang dihadapi oleh Kaisar Wilhelm. Karena Sultan Abdul Hamid sendiri tidak mau kehilangan petrolnya, kemudian mereka pun berpindah ke tempat rahasia. Di sini Sultan Abdul Hamid menemukan sebuah dokumen perjanjian tambang emas milik Boer, yakni Afrika Selatan, yang telah dikuasai oleh Inggris kurang lebih 100 tahun lamanya. Jika dokumen ini dikirimkan kepada warga Boer, pasti mereka akan melakukan pemberontakan terhadap Inggris. Dan bisa dipastikan Inggris akan memasuki perang termahal dalam sejarah mereka. Sultan Abdul Hamid mengatakan kepada Tahsin Pasha, 20 tahun Boer perang dengan Inggris, memang Boer kalah perang tetapi mereka menang dalam meja perjanjian. Pasha, jarak menuju Boer sangatlah jauh dan Boer tinggal di pedesaan Pasha. Tahsin Pasha mengatakan, pasti mereka akan membutuhkan biaya yang banyak untuk ke sana dan bisa dipastikan mereka akan membutuhkan uang dari Wilhelm. Tuanku, kamu benar Pasha. Penjelasannya begini, Sultan Abdul Hamid akan memasukkan Inggris ke dalam perang termahal dengan tujuan, pertama, Inggris tidak akan bisa membantu Jerman dalam menangani perkereta apiannya. Secara otomatis Jerman tidak bisa menyelesaikan dalam kurun waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian. Maka hak petrol milik Sultan Abdul Hamid. Yang kedua, Inggris akan membutuhkan setiap pemasukan yang datang untuk menutupi perekonomiannya. Maka bisnis pembuatan mesin dengan Wilhelm akan tetap dilanjutkan. Bagaimana? Sampai sini paham, kan? Oke, lanjut. Kemudian scene berganti. Dilzat benar-benar melakukan apa yang Harzil perintahkan sebelumnya. Bebekler gibi uyuyacaktır. Sen de o arada yapman gereken... Kemudian Ahsen meminum teh yang telah dicampurkan obat tidur oleh Dilzat. Dan Dilzat langsung mengambil kunci yang diselipkan di penggang Ahsen dan langsung mengambil berkas dokumen perjanjian tersebut yang nantinya akan diberikan kepada Harzil. Dediklerimi alabildin mi? Setelah memberikan dokumen tersebut kepada Harzil, Harzil langsung menuju tempat Parvus lalu menyerahkan dokumen tersebut kepada Parvus. Setelah melihat isi perjanjian di dalam dokumen tersebut, Parvus mengatakan kepada Harzil, lihat ini, Kaisar Wilhelm tidak mungkin bisa menyelesaikan perkereta apiannya. Kita lebih berpengalaman dalam menangani masalah ini. Jika kita menggunakan semua cara kita, maka Abdul Hamid akan kehilangan petrolnya. Artık petrol bizimdir. Verdiği sürede demir yolunu bitirmezlerse. Kemudian scene berganti, Sultan Abdul Hamid datang menemui Kaisar Wilhelm dan memberikan dokumen Bur tersebut kepada Kaisar Wilhelm. Setelah itu Sultan Abdul Hamid menjelaskan dokumen tersebut kepada Kaisar Wilhelm, lalu Sultan Abdul Hamid menyuruh Kaisar Wilhelm untuk mengirimkan dokumen tersebut kepada Ratu Inggris melalui telegrafnya. Sebelum mengirimkan dokumen tersebut, Kaisar Wilhelm melihat isi dokumen tersebut. Kaisar merasa kagum atas kecerdasan yang dimiliki oleh Sultan Abdul Hamid, dan mengatakan, terima kasih, ini adalah sebuah penemuan yang nyata bagi saya. Saya akan segera mengirimkan dokumen ini sesegera mungkin. Siz nasıl donanma meselesini aramızda Kaiser Wilhelm'in onların yanında olduğunuzu... Gerçek bir icat. Yunan filozofları yetiştirmiş olmalı siyaset üzerine. Ve böylece Kemudian scene berganti, kedutaan Inggris telah menerima sebuah kabar dari ratunya bahwa Boer benar-benar melakukan pemberontakan. Kedutaan Inggris langsung memberitahu berita ini kepada Parvus. Parvus pun tidak menyangka bahwa Sultan Abdul Hamid akan melakukan hal demikian. Parvus tidak terima, kemudian Parvus langsung meminta kepada kedutaan Inggris agar bisa dipertemukan dengan Kaisar Wilhelm secepat mungkin.
Namun ini tidak mungkin karena sebelumnya Parvus pernah mencoba membunuh Kaisar Wilhelm, namun gagal. Dan kedutaan Inggris pun menyetujui permintaan dari Parvus tersebut. Eğer bunu yapabilecek kadar gücü olsaydı, en büyük anlaşması olduğu için en önce o onaylanmış. Antlaşmada oyuna getirildiğiniz bu erlerin ilk isyanından beri Abdülhamid'e karşı büyük bir zafer kazanacaktır. Setelah itu kedutaan Inggris datang menghadap Kaisar Wilhelm dan mengatakan apa yang Parvus perintahkan. Dan Kaisar Wilhelm pun menyetujui pertemuan tersebut. Kedutaan Inggris mengatakan, Anda akan bertemu dengan Parvus di tempat yang sudah kita tentukan yakni benteng Bizantium yakni di Eminuno. Dan dia pun pergi. Setelah duta Inggris pergi, Kaisar Wilhelm menyuruh dutanya juga untuk menghadap Sultan Abdul Hamid, dan memberitahukan pertemuan tersebut kepada Sultan Abdul Hamid sekaligus tempatnya, jika ingin menangkap Parvus. Eğer arzu ederseniz, görüşmeyi Eminönü majesteleri sizi öldürmeye kalkacak. Parvus'u almak için adam göndersin. Görüşme talebini kabul ediyor. Duta Jerman langsung memberi informasi tersebut kepada Sultan Abdul Hamid dan lokasi pertemuan antara Kaisar Wilhelm dan Parvus. Dostluğunun bir işareti olarak Parvus'u size hediye et. Telaşınızın sebebi nedir? Setelah itu Sultan Abdul Hamid langsung memanggil Murad dan Sogutelu dan memberi tugas kepada mereka berdua untuk menangkap Parvus. Dan Sultan Abdul Hamid mengatakan, dimanapun Anda melihat Parvus maka bunuh dia. Eğer yakalayabilirseniz orada, yakalayamazsanız. Lakin bu... Wilhelm size bu malumatı verdiyse neden ihanet etsin ki hünkârım? Görebilir mi söyle? Neyi? Arabalar hareket ediyor. Acaba... Kemudian scene berganti, akhirnya, Parvus dan Kaisar Wilhelm saling bertemu, kemudian mereka pun saling duduk bersama. Kaisar Wilhelm mengatakan, bahwa ia telah memberitahukan pertemuan ini kepada Sultan Abdul Hamid, pasti sekarang Sultan Abdul Hamid akan mengirim seseorang ke sini untuk menangkap Anda. Parvus pun tersenyum dan mengatakan, Abdul Hamid telah menipumu dengan perjanjian dia buat. Dan suapmu terhadap Mahmud Pasha tidak ada artinya, kata Parvus. Basit. Di sisi lain Murad dan Sogutelu berhasil masuk melalui lorong-lorong, namun sayangnya ketika mereka sampai pada titik pertemuan, Parvus dan Kaisar Wilhelm sudah menghilang. Dan Murad pun langsung memberi perintah untuk kembali ke istana. Herkes saraya dönsün! Setelah mendengar apa yang Parvus katakan, Kaisar Wilhelm langsung mengajak pindah dalam diskusinya. Kaisar Wilhelm masih belum percaya atas apa yang Parvus katakan, kemudian Parvus pun meyakinkan Wilhelm dalam perjanjiannya ataupun suap yang dilakukan oleh Mahmud Pasha, yang sudah diceritakan pada episode sebelumnya. Kemudian Parvus memberikan sebuah penawaran kepada Wilhelm, jika ingin menyelesaikan dalam permainan dan memenangkan dengan Sultan Abdul Hamid, Anda harus membagi patrolnya dengan Inggris, dan nanti saya akan mengirimkan orang yang akan menangani masalah perkereta apian ke depannya. Setelah berpikir panjang lebar akhirnya Wilhelm memutuskan, baik segera kirimkan orang tersebut kepadaku. Sizi sultana vereceğimi söyledim. Onun karşısına sizin adınıza çıkacak. Anlaşıldı. Tahsin Paşam, siz mi beceremediniz? Kemudian scene berganti, malam harinya Kaisar Wilhelm mendatangi istana Sultan Abdul Hamid, dan Kaisar Wilhelm meminta maaf kepada Sultan Abdul Hamid karena tidak bisa memberikan Parvus padanya. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, saya ingin tahu, apakah Anda ini seorang teman, atau musuh, atau garis tipis di antara kedua kata tersebut. Namun Kaisar Wilhelm tidak menjawab itu. Lalu Kaisar Wilhelm mengatakan, kedatangan saya malam ini hanya ingin meminta izin kepada Anda untuk pergi berziarah ke Yerusalem besok. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, sudah pasti saya mengizinkannya, Kaisar Wilhelm. Namun sebelum Anda pergi saya ingin tahu siapa seseorang yang akan menangani masalah kereta api. Kaisar Wilhelm mengatakan, besok saya akan kenalkan khusus kepada Anda, secara pribadi. Baik, kata Sultan Abdul Hamid. Esok paginya Kaisar Wilhelm datang ke istana dan berpamitan untuk pergi ke Yerusalem.
Dan sesuai janjinya, Kaisar Wilhelm akan membawakan seorang lelaki yang akan menangani masalah perkereta-apian, yang telah dikirimkan khusus oleh Parvus. Dan Sultan Abdul Hamid tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah orangnya Parvus. Siapa dia? Tulis di dalam komentar dan film pun selesai. Barakallahu fikum. See you next time. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa bantu like and subscribe channel ini agar tambah semangat tentunya. Wassalamualaikum.